Ya cuma sekedar cari nama geng aja sih. Kamu perhatian sini nih, kalau kena orang mati nggak ini? Kamu lihat ini, lihat. Buka kakinya. Lidah. Tangan ke atas. Yang paling depan berdiri. Anggota geledah. Geledah. Yang nomor 2 berdiri. Buka kakinya. Geledah. Tangan ke atas. Yang nomor 4, baris 4 berdiri. Udah, sekarang bajumu kamu lepas semua. Lepas coba, biar panas. Lepas. Ya. Bajunya dilepas. Kamu tangkap berapa kali? 2 kali lah. 2 kali yang ketangkap yang kedua. Iya. Yang pertama kamu bawa apa? Bawa apa? Rombongannya. Bawa apa waktu itu? Cuma ada apa tuh? Kok petang tuh? Apa? Celurit. Celurit. Terus ada. Itu. Kir. Nggak ada Pak. Cuma. Udah. Nggak ada. Celurit sama apa? Celurit sabuk. Sama sabuk yang kir itu. Bukan sabuk. Kayak gini Pak. Berarti kamu 2 kali ketangkap ini ya? Iya Pak. Umurmu berapa? Aku 14 tahun Pak. 14 tahun. Iya. 3. Ayo berdiri. 4. 5. Ya Nabi bisa nggak? Tahun lalu, tim Polrestabes Kota Yogyakarta mendapatkan 21 orang remaja yang membawa senjata tajam. Ini mau jadi apa kamu sekarang? Ya? Biar orang tuamu tahu ini. Mereka akan berencana melakukan aksi kelitih. Kamu lihat sini. Hah? Kamu perhatian sini nih, kalau kena orang mati nggak ini? Kamu lihat ini, lihat. Itu yang bawa minum siapa itu? Yang beli siapa? Hah? Oh, tunjuk mana teman-teman yang minum? Tunjuk. Berdiri kamu, berdiri. Berdiri, cepat. Berdiri, tunjuk temanmu yang minum siapa? Tunjuk. Tunjuk. Yang minum tadi siapa? Ternyata geng-geng ini sendiri mereka memiliki lawan, ya, mereka memiliki saingan gitu. Jadi satu geng itu bisa punya ada 3 geng lainnya yang saingan. Kadang-kadang ada yang punya 2 geng lain yang saingan. Nah, pernah juga ada geng yang ngajak tawuran. Kalau nggak mau tawuran harus bayar denda gitu. Kalau nggak mau bayar denda, bakalan dipukul. Gitu. Usia antara 14 sampai dengan 18 tahun. Usia pelajar, kemudian sekolah menengah. Geng ini untuk saat sekarang ini cenderung perbuatannya itu menyimpang, melakukan berbagai kenakalan, misalnya seperti vandalisme, ya, dan beberapa geng malah melakukan kejahatan seperti pengrusakan, kemudian pengeroyokan, bahkan sampai menggunakan senjata tajam dengan luka berat, bahkan ada yang sampai meninggal dunia. Pendianto bukanlah korban satu-satunya dari aksi kriminal remaja di Yogyakarta. Medio akhir tahun 2019 hingga Maret 2020, ulah kriminal remaja itu kembali mengusik ketenangan kota pelajar. Beberapa orang jadi korban, bahkan meninggal dunia. Saya pegangin, saya lihat ternyata ada luka robek gitu. Terus bapaknya yang ngingetin, "Mas, itu tangan temennya kena loh itu, cepat dibawa ke rumah sakit aja itu lumayan parah gitu." Sebelum Pendianto, ada Enrico Kristanto. Pengemudi ojek online di Yogyakarta itu mengalami nasib serupa dengan teman sejawatnya.
Enrico mengalami luka bacokan di wajah. Minggu kedua Januari 2020, seorang pelajar sekolah menengah kejuruan di Sleman meninggal dunia. Sebelumnya, korban bersama seorang temannya sedang mengendarai sepeda motor. Lalu ada sekelompok remaja pengendara motor lainnya memepet korban dan menendang kemudi sepeda motor korban. Korban meninggal dunia setelah dirawat selama 27 hari di Rumah Sakit Sarjito, Yogyakarta. Tagar DIY Darurat Klitih sempat merajai jagat Twitter di Yogyakarta awal Februari 2020 lalu. Tagar itu muncul sebagai respon warga Yogyakarta atas ulah kriminal remaja yang kerap memakan korban. Dari informasi yang kami dapatkan di lapangan, tim telusur bertemu lagi dengan salah satu pelaku kelompok klitih lainnya. Remaja yang masih berstatus pelajar sekolah menengah atas di Yogyakarta itu mengaku setiap anggota kelompok klitih harus menjaga eksistensi nama kelompoknya dengan aksi kekerasan agar disegani oleh kelompok klitih lainnya. Ada juga taruhan miras ikut mendorong kelompok klitih beraksi. Ya ada kebanggaan sih ada, tapi ya cuma sekedar cari nama geng aja sih. Yang kalah kan lari, kalau misalnya ya musuh lari kan kita bangga aja toh. Oh, berarti kan kita lebih kuat daripada musuh itu gitu. Paling di daerah utara itu kritis korban. Koma. Mati apa sembuh nggak dapat kabar. Yang dipakai apa tuh? Pakai celurit. Ada taruhannya. Biasanya kadang uang, kadang taruhan, cuma taruhan miras atau apa. Tapi lebih sering ke mirasnya. Setelah kalian tawuran menang, itu mirasnya diambil di mana? Diantar musuh, diantar ke tongkrongan biasanya. Pemaknaan yang sekarang itu membuat masyarakat menjadi alergi mendengar kata klitih itu, karena bahkan pertama mengira bahwa klitih itu nama geng atau dengan kata lain kata benda gitu ya. Itu bukan gitu. Makanya saya selalu menyebutnya para pelajar atau geng pelajar pelaku klitih, karena klitih itu sebetulnya kata kerja, meskipun sekali lagi itu bermakna positif yang kemudian lalu diselewengkan menjadi bermakna negatif, dan saya khawatir kalau ini dibiarkan maka kata klitih ini menjadi lagi tidak nyaman di telinga. Mantan anggota kelompok klitih mengaku ada peran alumni dari kelompok itu yang ikut melestarikan nama kelompok klitihnya. Proses kaderisasi pun dilakukan demi menyerap remaja yang butuh pergaulan. Itu beberapa sekolah ada yang seperti itu. Ada yang ngasih syarat, kalau kamu mau masuk geng A, kamu harus dapat baju 10 gitu. Ada yang model GJ nggak jelas kayak sekarang itu, kalau mau masuk gamanmu harus ada darahnya, itu juga ada. Aksi klitih oleh oknum pelajar dan remaja di Yogyakarta sebenarnya mengalami pasang surut. Kasusnya sempat meredup beberapa tahun lalu, kemudian muncul kembali pada awal tahun 2019. Catatan kasus klitih itu tak berhenti hingga Februari 2020. Korbannya bukan hanya sesama pelajar, orang dewasa pun bisa jadi korban. Belakangan aksi klitih dilakukan sepanjang dini hari. Jalan raya yang sepi jadi wilayah operasi kelompok remaja itu. Mereka bergerak berboncengan sepeda motor sambil menyimpan senjata tajam. Saat ada kesempatan, aksi pembacokan menggunakan celurit dan pedang tak segan mereka lakukan.